menawi teh TikTok anu kieu? Sanes atuh Bu Guru, Oh, sanes. Ieu teh abi teh yang keluar Bu Guru, bade keluar isin antosannya Bu Guru sakedak. Lihat atuh. Kumaha lega? Lega Bu Guru, alhamdulillah. Saurna bade ngajakeun TikTok. Moal bade tepuk TikTok ah. Tepuk TikTok we anu sae. Angga, sok atuh kumaha. Kumaha teh sia? Sok atuh. Tepuk TikTok. Iti-iti. Otok-otok. TikTok, TikTok, geo. Wah, hebat. Tepuk tangan dong anak-anak. Ya anak-anak, berbahagia sekali hari ini ada bintang tamu yaitu Ibu Ningning. Ibu Ningning itu adalah jenis wayang golek. Wayang golek itu adalah kesenian khas dari Jawa Barat. Wayang golek itu terbuat dari kai. Kai itu kayu ya? Iya, ingin tahu anak-anak cara pembuatan wayang goleknya? Silahkan anak-anak lihat video di belakang Bu Guru ini. Iya anak-anak, itulah proses pembuatan wayang golek yang bertempat di Cibiru, Bandung. Semoga wayang golek Jawa Barat selalu lestari, tak lekang ditelan oleh zaman. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya adalah merangkai huruf sambung atau menulis huruf tegak bersambung. Silahkan anak-anak siapkan buku tulis, penggaris, dan pensil. Untuk buku pangrumat bahasa Sundanya, silahkan disimpan dulu ya. Kita fokus ke menulis huruf sambung. Buku yang kita gunakan adalah buku bergaris biasa. Agar huruf-hurufnya rapi, kita memerlukan garis bantu. Anak-anak, tolong simak dengan baik. Bu Guru akan memberikan contoh cara membuat garis bantu tersebut. Anak-anak perhatikan, ini ada garisnya ya. Nah, ini diberi tanda centang dulu. Nah, diloncat satu ya. Nah, seperti ini. Iya. Setelah itu, anak-anak ambil penggaris, lalu anak-anak beri titik di sini, di sini. Nah, kemudian di tengahnya diberi titik. Lalu anak-anak ambil penggaris terus digaris dari depan sampai belakang. Seperti ini ya, yang rapi. Iya, nah seperti ini. Yang kedua, nah seperti ini, kasih titik. Nah, kita buat sebanyak 5 garis bantu. Seperti ini. Dalam penulisan huruf sambung, huruf-huruf dibagi menjadi 5 bagian. Yang ke-1, huruf memiliki leher panjang. Yang kedua, huruf yang memiliki leher pendek. Yang ketiga, huruf yang memiliki ekor panjang. Yang keempat, huruf yang memiliki ekor pendek. Dan yang kelima adalah huruf yang tidak memiliki keduanya. Hari ini kita akan berlatih ke huruf yang memiliki leher panjang. Huruf apa saja? Iya, betul. L, B, K, sama H. Tetapi khusus untuk hari ini kita hanya menulis huruf L dan B saja. Sudah siapkah anak-anak? Kalau sudah, yuk kita mulai. Yang pertama kali harus anak-anak perhatikan adalah anak-anak menulis dari garis yang bawah dulu, baru nanti garis atas ya.
Nah, anak-anak, untuk huruf L itu coba dilihat. Huruf L itu pertamanya seperti ini ya. Kita ambil garis dari sini, lengkung tipis, tebal lurus ke atas. Lengkung, diingat, lengkung, tebal ke atas. Sekali lagi, lengkung tipis, tebal lurus. Iya. Lengkung lagi, tebal lurus. Iya. Wah, ini melebihi dari garis nih. Sepertinya harus dihapus ya. Kita hapus ya. Jadi nggak boleh melebihi garis ya anak-anak, garis yang bagian bawah. Ingat, huruf L itu adalah bagian bawah sampai ke bagian atas. Kita perbaiki ya. Nah, seperti ini. Buat lagi ya dari sini. Iya. Iya. Wah. Ini mah terlalu tebal nih lengkungnya. Harusnya lengkungnya tipis saja. Yang tebal itu hanya untuk yang garis lurus ke bawahnya ya. Seperti apa? Nih, tebal. Nah, ininya. Nah, yang itu tipis, betul. Sekarang ke huruf B. Perhatikan ya, kita mulai dari bawah sini ke atas ya, harus ke atas. Iya, betul, sampai ke garis atas. Betul. Lengkung tipis, tebal, tipis. Betul. Sekali lagi. Lengkung tipis, tebal ke bawah, tebal, tipis. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis ya anak-anak. Nah, untuk lengkungnya harus tipis, pas ke bawahnya tebal. Nah, seperti ini. Sekali lagi, lengkung tipis, ke bawah tebal, tipis. Lanjut. Lengkung tipis, tebal ke bawah. Nah, seperti ini anak-anak. Tolong disimak dengan baik. Untuk selanjutnya masih huruf L ya. Seperti ini. Iya. Tuh, ada yang salah. Dihapus juga tuh. Iya, sekarang yang B ya. Nah, sekarang huruf L sama B-nya kita satukan cara penulisannya. Iya, jangan pernah lupa anak-anak, ada yang bagian tebal, ada yang bagian tipis. Seperti ini ya, jangan lupa. Ini lihat tuh. Ini tebal, ini tipis. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pangrumat bahasa Sunda di Pangajaran Kegenap Parantos Rengse. Anak-anak ulah-hilap lebetkeun tugas-tugasna ka Google Classroom. Dan jangan lupa anak-anak selalu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian berbuat baik kepada orang tua dan tetap di rumah saja. Saya dan Nini berpamitan dulu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.